ada di posisi pasrah nggak dapat beasiswa. Kok bosen ya jadi beban teteh mulu? Terus kayak jadi salah satu hadiah juga buat ibuku setelah beliau sembuh. Dan Aduh, aku matching nggak ya energi sama mereka? Aku nih bisa nggak ya menyatu gitu sama mereka? akankah berjalan dengan lancar? Akankah berjalan dengan baik? Kita kembali lagi ke awal ya. Iya. Kenapa sih kamu akhirnya memilih Jarum Beasiswa Plus? Oke. Waktu itu aku lagi pulang kuliah, terus orang tua aku tuh kirim. Biasalah kalau orang tua kan mainnya Facebook ya. Sering ngirim link gitu kan, isinya tuh kayak daftar beasiswa yang bisa aku ikutin gitu. Aku scroll. Nah, yang masih buka registrasinya itu cuma si Jarum ini doang. Nah, akhirnya ya udahlah, coba-coba aja nih Jarum, siapa tahu nanti nyantol. Dulu kalau ingat-ingat kayaknya pas masih kecil gitu ya, kalau nonton TV itu sering banget ada iklan Jarum yang kayak ada jinglenya gitu, yang come join us, yang gitu-gitu. Karena aku udah tahu beasiswa ini around 5-6 tahun yang lalu. Jadi waktu itu aku sempat ikut salah satu pelatihan di Jarum Foundation yang ada di SMK di Kudus. Terus akhirnya tahu deh kalau misalnya Jarum itu punya beasiswa tapi khusus untuk anak kuliah. Terus pas COVID awal-awal udah sempet tuh tahu kayak Jarum Beasiswa Plus itu buka hanya untuk semester 4 kan. Terus pas semester 4 kemarin ya udah kebetulan punya temen daftar bareng Henry, ya udah akhirnya gas aja gaspol gitu dan akhirnya puji Tuhan keterima. Pas sebenarnya ini tuh udah jadi salah satu rencana sejak lulus SMA. Jadi waktu itu gue randomly bikin kayak list apa aja sih yang mau gue lakuin selama kuliah gitu kan. Dan salah satu yang masuk di dalam list itu adalah Jarum Beasiswa Plus. Satu-satunya beasiswa yang aku tahu waktu itu cuma Jarum. Jarum Beasiswa Plus ini adalah beasiswa yang pertama kali aku cobain dan alhamdulillahnya berhasil bisa menjadi beasiswan. Dulu kan di UNU belum ada beasiswa Jarum nih. Kemudian di angkatanku ternyata kebetulan banget beasiswa ini membuka mitra untuk UNU. Akhirnya tertarik untuk daftar karena memang sebelumnya udah banyak tahu tentang Jarum Beasiswa Plus ini, luar biasa banget. Penglihatanku yang bergabung di Jarum Beasiswa Plus tuh kayak prestis gitu istilahnya, kayak wah ini benar-benar anak-anak yang istimewa semua gitu, berprestasi semua, terus tergabung dalam suatu organisasi atau ada dalam suatu komunitas gitu. Saya ngerasa umur udah sebagai mahasiswa gap year, saya harus nyari kompetensi yang lebih untuk menggali interpersonal saya. Mulai mikir, oh ya kayaknya semester 5 butuh duit deh buat syuting. Ya udah, akhirnya coba aja. Barangkali beruntung kan. Motivasi kenapa daftar adalah kok bosen ya jadi beban teteh mulu. Yang apa-apa minta uangnya ke teteh gitu. FOMO, ikut-ikutan sama temen gitu. Teman-teman pada daftar, terus ngelihat juga di iklan-iklan pada kayak rame, beasiswa gitu. Kayak seru deh. Penasaran, nyari tahu, ditambah diajak sama Farel untuk daftar bareng, kita berangkat ke Semarang untuk berkasnya. Jadi yang lain dimana pada ngirim pakai ekspedisi, kita langsung berangkat dari Jogja ke Semarang untuk ngirim berkasnya gitu. Selama proses pendaftaran itu tuh aku nggak mau bilang siapa-siapa karena aku ngerasa kayak ketika aku selalu bilang apa rencanaku itu pasti selalu gagal. Jadi akhirnya aku cuma diem dan nggak kasih tahu teman-teman. Jadi sejujurnya Jarum ini bukan beasiswa pertama yang aku coba. Banyak banget sebelum-sebelumnya aku udah gagal, tapi kemudian aku lihat peluang ini yang udah aku incer juga dari semester 1 karena aku ada terinspirasi dari cutting aku. Yang pasti gue tuh sempet bener-bener ada di posisi pasrah nggak dapat beasiswa. Karena gue udah banyak banget nge-apply beasiswa dan saat itu Jarum tuh salah satu yang gue apply lah. Terus pas dapat pengumuman gue keterima, gila sih itu di situ bener-bener titik dimana gue kayak akhirnya semua doa, semua usaha gue terjawab. Akhirnya ada yang bisa, maksudnya ada yang bisa gue capai setelah sekian lama gue berproses jatuh bangun, memperbaiki apa sih sebenarnya masih kurang sehingga nggak dapat beasiswa ini, nggak dapat beasiswa itu. Kita tuh diumumin kan tanggal 31 dan aku pura-pura kayak
apa itu tanggal 31? Tidak ada tanggal 31 di kalenderku gitu. Tiba-tiba mamaku ngechat deh udah pengumuman kah. Waduh, stop, membuat aku terpikir gitu. Dan setelah itu aku bilang kayak belum ada pengumuman sih, aku nggak tahu lolos apa enggak. Terus aku udah lupa lagi kan, itu paginya mamaku tanya. Sorenya waktu pengumuman temanku yang tanya, kamu lolos nggak ya Best One? Diem nggak? Bisa diem nggak gitu. Tapi setelah dia ngomong kayak gitu pengumumannya masuk. Wow, ekspresinya waktu itu kaget banget ya, karena waktu itu tuh malam aku tuh lagi gladi bersih untuk PKKMB tahun 2023. Aku masih inget banget waktu itu aku lagi ngurusin gladi bersih, dan waktu itu Vena tiba-tiba ngabarin suruh cek MS Team, dan ternyata aku udah diundang sama namanya itu Kak David, dan ternyata aku lolos. Jadi kayak H-1 sebelum pengumuman officialnya aku udah tahu kalau ternyata aku lolos. Oke, waktu itu ada di salah satu coffee shop di Jogja di Jalan Seturan gitu. Terus aku sama pacarku waktu itu nungguin terkait kapan nih pengumuman lolosnya gitu kan. Terus kalau nggak salah jam 3 gitu. Terus aku lihat dulu pengumuman Dela waktu itu kan. Oh, keterima. Terus aku seneng banget kan. Wah, kamu keterima juga. Terus aku lupa kalau misalnya aku juga harus ngecek punya aku gitu kan. Dan aku pas tahu oh aku juga keterima gitu ya, senang sih, maksudnya bisa sama-sama bareng keterima tuh apa, blessing lah gitu istilahnya. Aku sama ketua aku lagi bikin surat izin parkir. Nah, jadi lagi bermain laptop kami berdua, terus tiba-tiba ada email masuk lah itu. Terus dibuka, waktu dibuka ternyata lolos. Terus kayak kita berdua teriak-teriakan, terus satu ruangan panitia itu bingung kenapa, dan gue udah hampir nangis gitu, terus semua orang bingung gitu. Jadi orang pertama yang tahu waktu itu adalah ketua gue. Pertama itu SMS dulu sih, kayak selamat gitu. Terus aku kirain itu kayak, apa ini iklan kah atau Telkomsel gitu, nawarin paketan. Ternyata selamat dinyatakan, terus aku yang kayak, reaksiku kayak gitu kan. Terus itu di depan temenku anak kos gitu, yang namanya Dina gitu. Terus aku, loh Din, aku lolos Din gitu. Kayak ya sangat excited banget. Terus aku ngerasa kayak, wah akhirnya ini saatnya aku untuk menawarkan tumpengan ke satu atap bersamaku, yaitu teman-teman kosku. Ya, karena aku baru bangun tidur siang, itu kan sore ya kalau nggak salah. Itu kayak, oh mimpi nggak ya? Tapi enggak. Aku kira Yori mend-DM aku, itu aku mimpi. Ternyata enggak, beneran kaget, mimpi, dan seneng. Pertama kali banget aku ceritain itu ke temanku sesama pendaftar, karena aku tahu mereka dia juga daftar gitu loh. Aku cerita, aku keterima, kamu gimana? Oh iya, aku enggak. Nah di situ aku merasa wah temanku yang aku ceritain dia nggak keterima gitu. Aku nggak nyangka sih kenapa kok aku bisa dapat beasiswa ini, karena ketika seleksi offline itu aku melihat teman-temanku yang dia punya prestasi lebih banyak, dan dia sepertinya aku menganggap bahwa dia tuh bisa nih dapat beasiswa itu, ternyata dia nggak lolos untuk sesi GAT dan wawancara gitu. Awalnya seneng banget, habis itu nangis terharu karena benar-benar nggak nyangka itu gitu. Sumpah aku beneran nangis karena ini adalah satu-satunya beasiswa yang aku coba, dan emang dari awal tuh aku langsung ke Jarum aja. Jadinya aku beneran kayak nangis, aku langsung menghubungi keluargaku, orang-orang yang sering aku curhatin. Ada orang tua di rumah kayak papa gitu, Pak aku lolos beasiswa gitu. Dia adalah mamaku, karena mamaku paling support apapun pencapaian aku, dia selalu apresiasi aku sih. Pertama kali aku kabari itu orang tua aku, ibuku dan kakakku kebetulan lagi di rumah. Dan saat itu kan ibuku lagi sakit nih, ya, terus kayak jadi salah satu hadiah juga buat ibuku setelah beliau sembuh, dan harapannya jadi penyemangat ibuku biar terus sehat sampai nanti. Nah setelah keterima itu kan kita ada kegiatan itu gathering 39 nih. Nah kira-kira dari Nana sendiri gimana nih pengalaman utamanya ikut gathering itu? Oke, jadi pengalaman first gathering aku tuh cukup seru sebenarnya, karena aku tidak menyangka aku akan duduk semeja sama banyak teman-teman dari kampus lain. Ada N dari UNY, terus ada dari Bagas dari ISI, terus juga ada Nabila. Jadi kayak seru sih, bisa bertukar pikiran, sharing-sharing soal kuliahnya mereka seperti apa, terus juga bondingnya tuh kerasa lebih dalam gitu loh dibanding sama teman-teman yang lain, karena kita semeja. Dan acaranya pun juga pada saat itu lumayan lama, jadi ya ngobrolnya bisa lumayan lama sih. Waktu itu aku inget semeja sama Yori, sama Maui, sama Gita waktu itu. Tapi yang waktu itu banyak
banget bikin topik itu Gita waktu itu. Jadi aku seneng, jadi kayak oh bisa diajak ngobrol nih, jadi aku nggak takut-takut lagi. Dan waktu itu aku pertama kali itu di meja sama Vieka. Dan kita ngobrol banyak, ternyata tidak secanggung itu juga. Kita bisa saling membaur satu sama lain dan it was great gitu, kayak asik banget gitu. Dan di situ aku ngerasa seneng banget karena pertama kali aku bisa kenal orang-orang dari luar Atma sendiri gitu. Gathering itu aku langsung ngobrol banyak sama Duet, kayak aku bisa ngobrol dari A sampai Z tuh sama Duet gitu loh, entah ngobrolin kampus, entah ngobrolin orang tua kita yang latar belakangnya lumayan sama ya dari pendidikan agama gitu, terus sampai ke kuliah-kuliah gitu sih. Aku yakin jawaban-jawaban teman-teman Arjuna lainnya juga pasti jawab yang ngasih impresi paling kuat pasti Bomci sih. Aku jujur merasa too much, too much berpakaian. Aku pakai kalung segala macam gitu. Dan ketika datang ke sana, aku melihat teman-teman yang kayak, oke, kayaknya gue terlalu too much. Akhirnya kalungnya aku copot, jadi aku cuma pakai setelan batiknya aja gitu sama atasan hitam kayak gitu. Saya telat datangnya, tidak patut untuk dicontoh. Dan itu juga sebuah perjuangan untuk aku datang ke gathering karena bersamaan dengan aku ikut lomba di kampus yang latihannya lumayan strict. Jadi itu pun ikut gathering aku nggak sampai malam selesai, di tengah-tengah gathering aku izin pulang balik ke kampus. Kayak per meja kan udah dibagi sendiri-sendiri orang-orangnya. Nah waktu itu kayak aku bingung mau mulai percakapannya dari mana, tapi untung dari teman-teman yang lain ada inisiatif buat ikut ngobrol juga. Di depanku tuh aku ingat banget ada Aiko, terus kananku itu Kiki, kiriku Jenny. Itu aku disitu bener-bener kayak ada kali ya, pokok sejam kayak diem doang gitu, kayak mau ajak ngomong tuh kayak aduh mau ajak ngomong apa ya, kayak gimana ya, kayak ngerasa nggak bisa masuk ke topiknya mereka gitu. Aku sampai noleh ke kanan terus kan, karena di kananku ada Sela waktu itu. Sela tolongin dong ini gimana nih, tapi Sela juga asik ngobrol sama teman sebelahnya kan, jadi kayak aduh ini aku baru gathering pertama aja ngerasanya kayak udah susah banget gitu kan mau ngomong sama orang-orang nih, gimana lagi setahun gitu kan ke depannya, kayaknya susah banget deh. Aku ada takutnya sih, kayak takut kayaknya apa aku bisa bersosialisasi atau berdinamika. Aduh, aku matching nggak ya energi sama mereka, aku nih bisa nggak ya nyatu gitu sama mereka. Rasanya deg-degan karena berusaha menghafal nama orang satu persatu dan aku lemah banget dalam hafalan nama-nama orang, jadi kayak takut awkward gitu waktu pertama kali ketemu. Yang pasti canggung ya? Jujur awkward banget rasanya, kayak gila ini gimana caranya gue bisa ngobrol sama yang lain kalau misalkan sama semeja sendiri aja belum dekat gitu kan. Gue adalah tipe orang yang nggak bisa ngafal nama cepat, jadi waktu itu kayak terus gue nggak ingetin namanya siapa. Mereka belum menampakkan keaslian sifatnya ya, jadi kayak kita masih lumayan canggung, ada yang diem-dieman, ada yang ngobrol sama satu univ aja gitu-gitu sih. Aku merasakan kayak kok kaku banget ya orang-orangnya gitu loh, tapi itu kan first impression ya, maksudnya kita belum mengenal satu sama lain, kita baru pertama kali ketemu juga gitu loh, jadi kayak nanti juga beda gitu. Waktu itu jujur insecure banget sih, takut kalau misal aku tuh paling nggak banget lah di antara mereka semua. Kan dulu ada kayak dress code yang ditentuin, terus kayak teman-teman yang lain juga pasti pada keren-keren dari kampus-kampus lain. Jujur ya, untuk awal pertama kali itu first impression dengan teman-teman itu saya insecure. Dalam arti insecure, mereka yang di usia muda itu udah punya power yang lebih, sedangkan saya yang mahasiswa gap year masih stuck di sini aja. Pertama kali datang masuk tuh kayak yang shock gitu loh. Oh itu kayak teman-temannya nih kayak beda gitu loh vibes-nya, kayak teman-teman yang biasa aku kenal gitu. Kayak mereka tuh apa ya, bisa dikatakan berbobot gitu loh. Dari cara bicaranya aja saya bisa tahu ya kalau misalkan mereka mungkin sudah memang ahli dalam public speaking kayak gitu, bisa bicara di depan umum tuh nggak yang malu-malu gitu loh. Kebanyakan dari teman-teman Deswan Jarum tuh di setiap mukanya, di setiap kepribadiannya tuh pasti mereka tuh memiliki value-nya masing-masing gitu. Oh oke kok, mereka kayaknya dipegang mereka Arjuna akan lebih maju daripada angkatan sebelumnya dan lebih baik. Aku ngeliatnya ini kumpulan orang-orang keren lah. Dari melalui acara gathering itu aku mulai terbukakan bahwa aku tuh ada dalam komunitas baru gitu. Aku tuh ada sama teman-teman baru, orang-orang baru yang aku tuh yakin mereka semua tuh orang-orang hebat gitu loh. Jadi aku memandang itu sih sebenarnya lebih kayak wow, aku nggak boleh, sebenarnya aku ngerasa aku nggak boleh kehilangan kesempatan gitu untuk bisa membangun banyak koneksi dan membangun banyak kenalan
sama teman-teman di Arjuna khususnya? Lebih ke akhirnya gue punya komunitas yang istilahnya kita punya apa ya bahasanya, mungkin punya visi misi yang sama, punya kualitas yang sama gitu lah. Dan ketika ngobrol sama mereka pun juga obrolannya langsung nyambung dan mereka sangat adaptif dan fleksibel aja gitu loh orang. Excited pasti, tapi perasaan lain adalah aku kesel. Kenapa sih aku harus bentrok waktunya sama latihan gitu. Jadi aku nggak bisa ikut sampai foto-foto di akhir. Yang malam-malam itu kan ada foto, nah itu aku nggak ikut. Agak nyesel sekali, soalnya waktu itu aku nggak bisa ikut. Iya, karena waktu itu aku kebetulan lagi sakit ya. Sebenarnya udah excited gitu kan, gathering mau ketemu sama teman-teman yang lain gitu. Gimana sih teman-teman yang Biswan yang lain, terutama yang dari kampus lain kan kita belum pernah ketemu tuh. Kita juga udah nyiapin kayak bajunya mau pakai apa gitu kan, udah nyiapin besok mau pakai apa, mau sama siapa gitu kan. Cuma ternyata banget pas hari H itu aku kebetulan sakit dan itu pas jam berapa ya, Tak? Kemarin itu jam 4-an kira-kira kan. Nah itu aku jam 2 juga baru masuk rumah sakit gitu. Jadi Aku tuh kan udah aku prepare, kalau nggak salah kita kan pakai yang budaya Jawa gitu kan. Aku udah siapin, aku udah baju-baju, aku udah mau berangkat jam berapa. Terus aku juga udah siap itu untuk berangkat, tapi beneran mau berangkat asam lambung kambuh. Terus aku udah bingung, aku kayak nggak bisa, kalau udah kambuh aku nggak bisa gerak. Terus aku lihat temen-temen, lihat di IG Biswan Jarum kayak ya ampun sakit banget, sedih banget, nggak bisa lihat kayak orang-orang berendingan pertama, ketemu pertama, dan aku lihat kalian disuruh itu dan aku nggak di situ, aku hanya di kos terbaring. Aku kayak sedih, nyesel, tapi aku nggak tahu harus gimana. Jadi aku kayak Akhirnya kan tiba tuh waktu gajian pertama kali. Ceritain dong kesan-kesan waktu gajian pertama kali. Pas gajian pertama kali aku kebetulan itu dari Magelang, dari tempat magangku dari Borobudur. Itu aku ngelaju ke Jogja siang-siang dan itu aku hampir telat, dan itu kebetulan aku kayak belum tahu posisi kantor DSO kita tuh di mana kan. Terus kayak aku buka maps, aku sedikit panik karena kayak udah mau telat. Kesan pesan yang melekat di gajian pertama adalah jauh banget kantornya, gila ya. Kayak jauh banget, dan itu kan panas ya, panas literally jam 12, jam 1 siang kan. Terus kayak gue waktu itu nge-grab, jadi kayak 50.000 anjir nge-grab ke sana. Cuma untuk ngambil gaji, ya untungnya balik modal lah ya, dapat 1 juta baliknya. Cuma ya itu panas dan mahal gitu kan. Terus waktu sampai sana, panas juga kantornya, nggak ada AC. Gue berharapnya tuh kayak kantor Jarum yang mewah gitu kan. Ternyata tidak. Ya tapi ya udahlah gitu. Gajian pertama kali cukup kaget karena aku tuh cukup disiplin. Jadi kayaknya waktu itu aku nunggu cukup lama. Akhirnya masih ingat banget masih ada Yuri di sana. To be honest, aku belum pernah sama sekali ambil gaji ke DSO. Itu jujur karena itu kan pertemuan habis catering ya, rasanya kayak masih kurang nyambung aja sih kalau ngomong sama teman-teman yang lain. Cuma rasanya sangat menyenangkan karena kita juga waktu itu persiapan buat CB juga, kayak nyiapin segala macam peralatan, kayak baju dan lain-lain. Itu rasanya kayak excited aja sih. kayak dikit canggung ya, karena ya itu baru pertama kali mungkin ya, terus baru mengamati teman-teman itu seperti apa sih gitu, karakternya tuh gimana sih gitu. Ternyata asik-asik semuanya gitu di situ. Itu juga lihat teman-teman kok public speaking-nya bagus-bagus gitu. Ternyata di situ nggak cuma Yori doang, teman-teman yang lain juga bagus semuanya gitu. Itu menurutku seneng banget ya, karena pertama kali dapat uang dari hasil usaha sendiri, bukan dari orang tua. Karena bukan dari kerja gitu, tapi dari beasiswa. Yang mana beasiswa itu kan aku usaha sendiri buat dapetin itu. Jadi menurutku itu sangat wah sekali gitu. Siapa sih yang nggak seneng waktu pulang-pulang bawa gaji? Kapan lagi kita nerima uang yang bener hasil dari jerih payah kita? Tuh bicara duit aku seneng banget lah, gitu karena aku nggak punya pemasukan dari awal. Aku cuma anak organisasi yang nggak punya uang, gitu kan. Dan gaji pertama sangat-sangat bermakna buat aku. Jujur yang aku rasain super excited, aku senang banget karena akhirnya aku bisa dapetin materialnya. Langsung fotoin ke orang tua aku kayak, mah lihat nih mah, kayak gitu. Dapat ini dan dapat ini, ya Allah gitu-gitu. Itu bagus banget, pasti bagus ya. Jadi ketika nazarku itu, ketika aku terima Biswan Jarum, aku benar-benar berhenti uang saku dari orang tua. Jadi benar-benar ngandalin dari uang saku Biswan, sedangkan untuk uang praktikum kan juga banyak, apalagi teknik. Ya nyari-nyari freelance, terus jadi asdos.
Itu emang nazarku. Jadi uang beasiswa Jarum yang pertama kali itu tak buat bayar kos. Itu perasaannya pasti seneng banget sih. Akhirnya istilahnya bisa sedikit meringankan beban orang tua, bisa buat nabung. Pasti aku tiap dapat gajian itu langsung aku tabung dulu, belum aku gunain apapun karena takutnya nanti ke depannya ada urgensi yang lebih membutuhkan buat kebutuhan aku ke depannya gitu sih. Jadi kan aku sekretaris. Aku yang nulis ini yang masuk divisi ini siapa-siapa aja namanya kan. Sedangkan di situ kan belum yang kenal lebih dalam ya tentang namanya siapa aja nih gitu. Jadi agak bingung sebenarnya, ada beberapa nama yang sama juga. Jadi agak ketuker orangnya, siapa yang masuk divisi ini, siapa yang masuk divisi ini gitu. Terus waktu itu tuh ada kirim form itu ya yang isi cocoknya di mana. Nah itu aku masuk ke bendahara karena memang dari sebelum-sebelumnya tuh aku memang belum pernah ke divisi-divisi yang lain, dan aku selalu aku SMA tuh selalu menjadi bendahara. Jadi kayak ya udah aku isi aja bendahara sesuai sama yang udah aku jalanin supaya nantinya ke depannya ya enak aja gitu loh buat pengelolanya gitu. Karena dari pengalamanku sebelumnya join organisasi, aku tuh udah sering berkecimpung lah di divisi-divisi yang memang harus handle untuk urusan eksternal kayak humas dan lain-lain. Waktu itu pertimbanganku masuk internal sejujurnya sebenarnya adalah karena aku nggak yakin bahwa dengan segala kesibukan yang ada saat itu aku bisa seaktif itu di Jarum gitu. Jadi aku cuma berpikir, oh kayaknya internal deh yang aku tuh bisa masuk. Aku langsung ke divisi Medcraft, terus ketemu sama teman-teman Medcraft dan ada Bomzi, Jenny. Dan ya udah deh, Bom, kamu media komunikasi aja ya, gitu-gitu, media kreatif aja ya. Tapi ya aku tidak expect bakal dipilih sebagai ketua gitu, atau ketua koordinator. Awalnya kan S2 sebenarnya. Cuman kayak anak-anak tuh kayak udah Bom Jaya tuh S2 juga kayak udah Bom gitu. Jadi kayak waduh, kenapa jadi gue gitu. Ekspektasinya mungkin aku bakal mikir kalau misalkan ini organisasinya akan seperti apa. Karena kan berjalannya seperti apa, apakah akan ada sumber dayanya, karena aku yakin pasti teman-teman di semester akhir ya pasti punya kesibukannya masing-masing. Kemudian akankah berjalan dengan lancar, akankah berjalan dengan baik setiap program-programnya. Jadi itu aja sih khawatirnya itu. Bernyanyi sampai tangisan ini tertutupi. Aku hebat, kamu hebat. Semua akan baik saja. Mari bertemu suatu hari nanti. Tidak